Pernah nggak kebayang kalau kita harus masak tanpa kompor gas atau listrik? Harus cari kayu, nyalain api, terus kipasin biar nggak mati. Ribet banget. Tapi, dulu itulah cara orang memasak setiap hari. Nah, di video ini kita bakal bahas gimana sih perjalanan alat memasak. Dari zaman batu sampai zaman modern. Dari manusia purba yang memasak dengan api terbuka, sampai teknologi canggih seperti kompor induksi yang nggak butuh api sama sekali. Siap nostalgia? Dulu, manusia pertama kali masak pakai api terbuka. Ini terjadi sejak zaman Paleolitikum, sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, ketika manusia mulai bisa mengendalikan api. Tapi tentu saja, alat masak mereka belum seperti sekarang. Mereka membakar makanan langsung di atas api atau menggunakan batu panas sebagai alat bantu. Beberapa suku di dunia masih menggunakan metode ini hingga sekarang, misalnya suku Aborigin di Australia dan beberapa suku di Afrika. Tapi ada tantangan besar, lama dan penuh asap. Masak pakai api terbuka itu butuh waktu lama, dan asapnya bisa bikin mata pedih, gak bisa ngontrol panas. Makanan bisa jadi gosong di luar, tapi masih mentah di dalam. Berisiko kebakaran. Salah atur kayu, bisa-bisa malah seluruh tempat tinggal ikut terbakar. Meskipun begitu, cara ini tetap dipakai selama ribuan tahun sebelum teknologi alat masak berkembang lebih lanjut. Setelah manusia mulai hidup menetap dan bertani, mereka mulai membuat tungku dari tanah liat atau batu bata. Tungku ini mulai muncul sekitar 10.000 tahun yang lalu, di era Neolitikum. Kenapa tungku ini lebih baik dari api terbuka? Panasnya lebih terfokus. Masakan bisa lebih matang merata. Lebih efisien. Gak perlu terlalu banyak kayu bakar. Lebih aman. Api tertutup jadi risiko kebakaran lebih kecil. Di Mesopotamia kuno, Mesir dan Cina, tungku tanah liat menjadi alat masak standar. Beberapa bentuk awalnya mirip dengan tandur yang kita kenal sekarang, tapi tetap ada kelemahan. Masih butuh kayu bakar. Dan kalau musim hujan, PR banget buat nyari kayu kering. Asap masih jadi masalah. Mata tetap pedih, dan dapur bisa penuh asap kalau ventilasi nggak bagus. Seiring dengan berkembangnya kota dan perdagangan, orang mulai beralih ke kompor arang. Ini adalah lompatan besar karena arang lebih mudah dikontrol daripada kayu bakar. Sekitar abad ke-9 di Timur Tengah dan Asia, kompor arang mulai populer. Di Cina, muncul kompor tanah liat dengan arang yang lebih praktis dan bisa dipakai di dalam rumah tanpa terlalu banyak asap. Kelebihan kompor arang: apinya lebih stabil dan tahan lama. Bisa memasak dalam waktu lebih lama tanpa harus terus menambah kayu. Lebih bersih dari kayu bakar. Asapnya lebih sedikit, dapur nggak terlalu kotor. Bisa bikin masakan lebih enak. Banyak makanan yang lebih enak dimasak dengan arang, misalnya sate atau BBQ. Tapi masalahnya, nyalain arang itu butuh kesabaran ekstra. Harus dikipas dulu, dan kadang butuh waktu lama sampai siap digunakan. Tetap butuh tempat khusus buat buang abu arang. Masuk ke abad ke-19 dan awal abad ke-20, dunia mulai mengenal kompor minyak tanah. Ini adalah awal dari kemudahan memasak tanpa harus repot dengan kayu atau arang. Kompor minyak tanah ini jadi sangat populer, terutama di Asia dan Afrika, karena beberapa alasan. Nggak perlu cari kayu atau arang lagi. Tinggal beli minyak tanah, tuang, dan nyalakan. Lebih praktis dan bersih. Nggak ada abu, nggak ada sisa pembakaran. Bisa dipakai di dalam rumah tanpa perlu ventilasi besar. Tapi tetap ada kelemahan. Baunya menyengat. Minyak tanah punya bau khas yang bisa bikin dapur bau kalau bocor. Ada risiko kebakaran. Kalau minyak tanah tumpah dan kena api, bisa sangat berbahaya. Meskipun begitu, kompor minyak tanah tetap jadi pilihan utama di banyak rumah tangga, sampai akhirnya muncul inovasi baru, kompor gas. Kompor gas pertama kali diperkenalkan di abad ke-19, tapi baru mulai populer di awal abad ke-20. Ini benar-benar mengubah cara orang memasak.
Kelebihan kompor gas, cepat dan praktis. Cuma tinggal putar knop, api langsung menyala. Panasnya bisa dikontrol. Nggak perlu lagi pusing masakan gosong. Lebih bersih dari kompor minyak tanah. Nggak ada bau menyengat, nggak ada asap. Karena keunggulannya ini, kompor gas cepat menggantikan kompor minyak tanah di seluruh dunia. Tapi, ada juga risikonya. Kalau bocor, bisa berbahaya. Gas bocor di dalam rumah bisa menyebabkan ledakan. Tergantung ketersediaan gas. Kalau gas habis dan belum beli, nggak bisa masak. Sekarang, banyak rumah mulai beralih ke kompor listrik dan kompor induksi. Ini adalah inovasi terbaru yang lebih hemat energi dan lebih aman. Kompor listrik bekerja dengan memanaskan elemen logam, sedangkan kompor induksi menggunakan medan magnet untuk memanaskan panci atau wajan secara langsung. Kelebihan kompor listrik dan induksi, gak ada api sama sekali. Lebih aman dan gak ada risiko kebocoran gas. Lebih hemat energi. Kompor induksi terutama, jauh lebih efisien dibanding gas. Bersih dan minimalis. Cocok buat rumah modern dan apartemen. Tapi ada juga tantangannya. Butuh listrik yang stabil. Kalau mati lampu, nggak bisa masak. Harga awalnya lebih mahal. Meski dalam jangka panjang bisa lebih hemat. Dari bakar kayu sampai kompor induksi, dunia memasak sudah mengalami perubahan besar. Tapi bagaimana dengan masa depan? Beberapa prediksi. Kompor berbasis tenaga surya. Bisa masak tanpa listrik atau gas. Alat masak otomatis berbasis AI. Gak perlu repot, semua serba otomatis. Makanan yang dimasak dengan gelombang ultrasonik. Mungkin kedengarannya aneh sekarang, tapi siapa tahu? Kira-kira menurut kalian, alat masak di masa depan bakal seperti apa? Tulis di komentar. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya buat dapetin video menarik tentang sejarah dan teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya.